Selamat pagi pemirsa, senang sekali Selamat Pagi Indonesia bisa kembali menjumpai Anda bersama saya Febrian Ahmad. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Kalau tadi Febrian ngomong senang sekali, kamu yakin kamu senang hari ini dengan beberapa informasi yang beredar, terutama kemarin ya? Tapi mungkin harus menanggapinya dengan positif juga ya. Siapa tahu dari balik kejadian-kejadian itu ada secercah harapan dan juga cahaya baru untuk dapat menenangkan masyarakat Indonesia Tapi nih. saya tuh penasaran alasannya sebenarnya apa? Kenapa PSSI ternyata sudah resmi pemirsa memecat Sinteyong dari posisi pelatih timnas Indonesia hari Senin ya Jason ya, 6 Januari 2025. Ini sangat-sangat mengejutkan ya karena kontrak pelatih dari Korea Selatan ini baru akan berakhir sebenarnya di tahun 2027. Jadi kita sudah ada asa untuk dapat dilatih Sinteyong sampai dengan nanti 2 tahun ke depan. Tapi ternyata malah dipecat sebelum kontraknya habis. Kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan kontroversi yang terjadi terkait dengan pemecatan Sinteyong dalam Selamat Pagi Indonesia berikut ini pemirsa. Pelatih Korea Selatan ini dipercaya menangani 3 level timnas. Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Iya pemirsa, memang kemarin banyak yang menyayangkan terkait dengan keputusan dari PSSI untuk memecat Sintayong karena Sintayong itu dianggap memiliki prestasi selama dia membimbing begitu ya skuad Garuda mulai dari 2019. Apalagi kalau kita lihat kontraknya sebenarnya Sintayong itu baru akan berakhir 2027. Tapi harus diingat juga ya, kalau misalnya ternyata ada alasan nih kenapa Sinteyong harus dipecat oleh PSSI. Karena yang pertama nih dianggap kurang piawai dalam meramu strategi bermain. Kemudian juga ada isu komunikasi antara pelatih dengan para pemain naturalisasi yang juga dikabarkan ini kurang begitu baik seperti itu. Jadi memang sudah diperhitungkan lah ya bagaimana ada hitung-hitungan tersendiri dari PSSI terutama Erick Thohir untuk menggantikan Sinteyong dengan nanti pelatih yang lain. Memang katanya kalau seandainya jadi pelatih itu kan harus bisa berbahasa Indonesia. Tapi kok kalau dilihat-lihat sebetulnya barrier bahasa itu bukan jadi masalah ya Jason, Febrian. Bahkan ada translator selama ini dan kita lihat sejauh ini bagaimana prestasi-prestasi yang kemudian diukirkan selama Sinteyong bekerja jadi pelatih timnas. Banyak. Yang pertama dia membawa timnas Indonesia untuk kemudian lolos ke Piala Asia U20 2023, Piala Asia U23 2024. Kemudian yang paling baru yang pastinya adalah Indonesia ini berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang nanti 2 bulan lagi kita juga akan bertanding lagi. Jadi kenapa momentumnya sekarang? Tapi kalau kita lihat soal momentum, menurut Ketua Umum PSSI pemirsa Erick Thohir juga sempat menyatakan kalau pertimbangan untuk mengganti Sinteyong ini sebenarnya sudah muncul pada saat Indonesia kalah melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Kita akan dengarkan ya apa pernyataan yang disampaikan oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi benar ya. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik untuk... Tapi gini deh, kalau seandainya ada opsi untuk mengganti Sinteyong dengan berbagai alasan, mungkin ada hal-hal positif di balik itu. Siapa tahu jadi perubahan untuk timnas Indonesia lainnya. Nah, ada 3 kandidat pelatih yang diinterview beberapa waktu lalu, pemirsa Jason. Kita lihat, ini dia pemirsa. Yang pertama ini ada Louis van Gaal dari Belanda, ada juga Giovanni Van yang juga dari Belanda, serta yang paling ramai dibicarakan oleh warganet adalah Patrick Kluivert ya, yang merupakan seorang mantan striker Barcelona yang juga merupakan mantan pemain timnas dari Belanda. Kita simak ini dia pernyataan selengkapnya pemirsa. Saya
Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu dia tadi sudah dikatakan ya bocorannya siapa yang akan menggantikan Coach Sintayong. Ada 3 nama, tentunya kita harapkan ya siapapun nama yang keluar nanti ini benar-benar membawa asa Indonesia, apalagi mimpi kita semua ya untuk bisa berlaga di Piala Yang paling Dunia. muda Patrick Kluivert ya, Jason, dan itu lagi ramai loh diperbincangkan di media sosial. Kalau berbicara harapan ya semua pasti berharap supaya nanti bisa membawa perbaikan. Tapi kalau saya sih tetap merasa kayak kenapa momentumnya harus sekarang, pertandingannya juga sudah dekat lagi begitu, dan bonding antara pemain itu kan juga pemain dan pelatih itu kan cukup penting. Ya, tapi kalau kita lihat kandidat barunya juga bukan yang sembarang pilih. Betul. Bagus kok, ada Patrick Kluivert, 48 tahun, striker terkenal dan pernah membela Ajax Amsterdam walaupun itu sudah lama. Dan Tapi sudah Valen, memulai masa jadi pelatih sejak umur 32 Tapi tahun. kalau misalnya kita melihat track recordnya ke belakang, dia ini kan sempat menjadi pelatih dari tim nasional Curaçao ya. Bahkan akun fanbase dari Curaçao sudah memberikan testimoni di Instagram mengatakan bahwa sebenarnya si Patrick ini karakternya memang bagus semangatnya, tapi dalam hal taktik ternyata mereka juga meragukan, tidak begitu bagus juga Valen. Oke, tapi itu semuanya nanti akan kita lihat di tanggal 12 nanti ya, tanggal 12 Januari, sebentar karena lagi loh, pemirsa. sebentar lagi, artinya ya kurang lebih beberapa hari lagi, 5 hari lagi lah kita baru lihat resminya. Tapi kalau kita kembali lagi ke momen keakraban dari pelatih Sintayong dengan para pemain ini, pemirsa juga terlihat pada saat bersama dengan timnas U23 berikut ini. Ini adalah momen keakraban dari antara Sintayong dengan para pemain timnas Indonesia. Nah, salah satu yang jadi perbincangan warganet adalah bagaimana sih dekatnya STY dengan Marcelino Ferdinand. Karena ternyata pada beberapa momen itu seringkali ada momen bercanda ya, Jason Febrian. Walaupun kadang kita lihat juga STY ini cukup keras pada Marcelino Ferdinand. Jadi ini seperti membantah ya hubungan komunikasi yang katanya tidak baik ini seperti terbantahkan, karena kalau kita lihat dari video-video yang beredar, kedekatan antara Sintayong dengan pemain-pemain Indonesia ini cukup baik ya, Valen dan juga Jasonnya bercandaan, sangat bonding sekali ya kalau dilihat dari situ. Itu makanya saya bilang bonding itu kan penting ya antara pemain dan juga pelatih begitu. Tapi ya pasti ada plus minusnya. Nah, STY ini juga banyak kemudian dinilai plus minus oleh para pemain. Tapi apa sebenarnya kesan-kesan para pemain terhadap pelatih Sintayong ini? Berikut diantaranya adalah dari Alejandra Dewangga dan juga Mark Klok. Berikut ini pemirsa, kita dengarkan. Sangat baik sih, sangat sebagai orang tua anak-anak juga dia membangun chemistry juga sangat baik, komunikasi dengan anak-anak juga sangat baik, kedekatan kita sih selama ini cukup baik. Apa yang paling diingat dari, mungkin ada motivasi dari Coach Shin untuk Dewa sendiri? Kalau motivasi yang paling saya ingat sih berjuang sampai akhir, itu aja sih. Apapun kondisinya, kalau sebisa masih lari ya berjuang sampai akhir. Mungkin yang saya belajar dari momen itu, speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass dan langsung gerak untuk third man. Mungkin ini adalah hal yang teknis saya belajar di tim nasional. Tapi saya juga belajar hal yang tidak baik yang saya membawa buat karir saya ke depannya. Dan ya, saya begitu. Apa yang tidak baik itu dari Sintayong apa? Mungkin dari momentum, dari komunikasi, dari bicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola sekarang kita semua punya mungkin pemain dengan kualitas, tapi apa yang paling bagus ada juga man management.
untuk bicara dengan orang, untuk kasih kepercaya diri kepada orang, untuk membawa atmosfernya selalu baik. Nah mungkin ini saya lihat. Oh, jadi itu ya salah satunya dari menurut Kluk tadi bahwa ternyata memang ada komunikasi yang kurang bagus antara Sintayong dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi sebenarnya anak dari Sintayong itu sempat juga mengunggah di sosial media di Instagram mengatakan bahwa sang ayahnya ini sempat juga ingin belajar bahasa Indonesia, tapi tidak disiapkan oleh dari pihak dari Indonesia. Tidak disiapkan namanya nih, pengajarnya. Pengajarnya, begitu ya. Oh, walaupun memang di kontrak itu memang sudah ada harus bisa bahasa Indonesia. Bisa Tapi bahasa kalau kita Indonesia. balik lagi ke pemecatan Sintayong ini memang sempat trending di media sosial pastinya. Dan warganet terutama pencinta bola juga terus mengomentari pemecatannya salah satunya di media sosial X berikut ini ya. Nah, ini Lama dia ya. bisa kita baca. Dia datang saat kita lagi jatuh sedasar-dasarnya dan dia pergi saat kita sedang setinggi-tingginya. Itu satu. Ini juga mengatakan katanya lagi Patah hati pertama. di 2025. Cuma bisa berharap para pemain ini tetap semangat katanya. Ya masih agak kecewa kenapa nggak tuntasin sampai round 3 selesai dulu katanya. Ini pertanyaan banyak orang Banyak juga. orang ya. Terus Karena dilihat 2 bulan lagi. di akhirnya awas aja kalau nggak lolos Pildun. Karena sudah menjadi harapan kita semua ya, asal Piala Dunia ini bisa dicetak Indonesia untuk pertama kalinya tembus Piala Dunia. Oh, oke. Tapi pemirsa, pada akhirnya pada saat nanti sudah ada keputusan dari PSSI bagaimana nasib pelatih timnas Indonesia, tetap saja ya. Kita sebagai masyarakat dan warganet yang sehat dan juga selalu suportif harus kita dukung apapun keputusannya dan siapapun pelatih timnasnya. Betul, dan langsung saja pemirsa, kalau begitu kita harapkan ini nanti bisa membawa sesuatu yang baik ke depannya walaupun ada kekecewaan sedikit, tapi tentunya Selamat Pagi Indonesia tidak akan membawa kekecewaan untuk Anda karena kami terus menghadirkan informasi dan inilah Selamat Pagi Indonesia selengkapnya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.